Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang Pak Guru banggakan, yang insya Allah dimuliakan Allah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas mengenai bab berbusana muslim. Anak-anakku bisa menyimak pada layar. Pak Guru akan menampilkan materi, yakni hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Baik anak-anakku, langsung pada halaman berikutnya. Di situ ada satu dalil, yakni Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-59. Baik, Pak Guru akan perbesar dulu tampilannya di layar. Nah, oke. Seperti ini lebih bagus. Baik. Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayy'arufna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Nah, pada layar terdapat terjemahan di bawahnya itu, yakni wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, itu ya sekilas bahwa jelas Islam itu mengharuskan bahwa manusia sebagai muslim yang baik harus mampu menutup auratnya dengan berbusana muslim yang baik sesuai syariat Islam. Silakan diperhatikan pada layar. Nah, di situ ada sebuah gambar. Nah, di mana itu ada sebuah bagan bahwa kaitannya seorang muslim agar Allah itu ridho padanya, agar kita mendapatkan ridho Allah, itu ada kriteria dalam berbusana. Yang pertama, ini ada kriterianya adalah busana kita harus menutup aurat. Nah, aurat kita harus tertutup. Kemudian yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Jadi kalau perempuan ya harus layaknya berdandan seperti perempuan, laki-laki layaknya laki-laki. Yang ketiga adalah longgar, pakaiannya tidak terlalu ketat. Karena apa? Ketika pakaiannya itu ketat, maka akan menampilkan lekuk bentuk tubuh. Nah, dan itu termasuk bagian dari aurat. Nah, yang terakhir adalah tebal. Nah, pakaian jangan tipis, yang merawang, tidak dibolehkan. Karena apa? Itu juga akan mengundang syahwat lawan jenis. Maka harus tebal. Jadi ada 4. Menutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, longgar, dan tebal. Baik. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Pak Guru lanjutkan. Nah, ini. Nah, kalian diminta mengamati gambar. Nah, ini pada gambar 10.1 sampai 10.3. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita berbusana yang baik, yang sesuai syariat. Jika laki-laki, gunakan pakaian yang layaknya laki-laki. Perempuan juga sama. Ketika kalian posisinya sebagai seorang siswa, berpakaianlah yang rapi, tertutup auratnya, dan sesuai tata tertib sekolah. Lanjut pada halaman berikutnya. Nah, ini ada sedikit kisah berpakaian tapi seperti telanjang. Nah, ini biar tidak penasaran, nanti silahkan kalian browsing untuk sedikit cerita ini berpakaian tapi seperti telanjang. Maksudnya apa? Kita berpakaian tapi kok dikatakan seperti telanjang. Nah, ada apa? Nah, silahkan browsing sendiri ya. Baik, Pak Guru lanjutkan. Pak Guru lanjutkan pada pokok pembahasan. Nah, pada ranah pengertian busana muslim. Baik anak-anakku. Nah, pengertian busana muslim. Jadi busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya itu dikenakan oleh umat Islam, baik wanita
muslimah ataupun laki-laki atau muslim. Nah, dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai, seperti contohnya rekreasi, jalan sehat, aktivitas sehari-hari. Nah, artinya apa? Bahwa selama ini ada anggapan bahwa busana muslim hanya dipakai ketika menghadiri majelis taklim, majelis zikir, hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, memperingati hari-hari besar Islam, atau ketika pergi ke masjid atau musola. Itu tidak. Nah, tapi kalau bisa setiap hari kita menegakkan ketentuan itu, bahwa kita harus bisa berbusana yang sesuai syariat Islam. Nah, kemudian adapun syarat busana atau berpakaian muslim itu ada beberapa. Yang pertama adalah menutup aurat. Nah, ini itu yang pertama adalah menutup aurat. Jadi aurat atau aurat secara makna adalah bagian tubuh yang haram dilihat, karena itu harus ditutupi. Nah, itu ya, itu secara umum. Menurut Islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, berdasarkan pada firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 59 tadi. Nah, itu jelas kan? Oke, yang kedua, yang B, Pak Guru geser dulu. Yang B adalah pakaian yang tidak mengundang syahwat. Nah, maksudnya apa? Busana atau pakaian yang dikenakan boleh sebagai hiasan, tetapi bukan sebagai alat mengundang perhatian lawan jenis. Jadi hakikatnya itu berbusana adalah menutup aurat dan melindungi seseorang dari cuaca panas dan dingin, meskipun tidak melupakan unsur keindahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak transparan. Tidak transparan ya. Maksudnya apa? Bahan yang dipakai berbusana adalah tidak boleh transparan atau tembus pandang, karena fungsi berpakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat itu tadi. Nah, itu ya. Ada sebuah dalil itu di bawahnya ada. Nih, ini terkait tentang bahwa pakaian tidak boleh transparan, tidak boleh tembus pandang. Yang keempat, kriterianya adalah harus longgar dan tidak ketat, sehingga apa? Tidak memperlihatkan lekuk tubuh yang ditutupi. Nah, itu juga ada hadisnya itu di bawahnya ini, bisa anak-anak cermati. Itu ya. Kemudian lanjut, yang kelima, tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok. Nah, ingat ya, boleh memakai parfum, cuman jangan berlebihan, karena apapun ketika itu berlebihan adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Karena apa? Khususnya bagi wanita ini, karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatian lawan jenis. Nah, itu. Yang keenam, tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Busana atau pakaian serta hiasan yang dikenakan oleh laki-laki tidak menyerupai pakaian atau hiasan yang biasa dikenakan oleh wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita tidak boleh menyerupai pakaian dan hiasan yang dipakai laki-laki. Ini secara umumnya. Kemudian yang ke-7, yang G, bukan busana atau pakaian syuhrah. Nah, apa itu syuhrah? Jadi pakaian syuhrah itu merupakan pakaian yang dikenakan dalam rangka untuk mencari sensasi sehingga tenar dan pemakaiannya dikenal orang. Jadi pakaian yang niatannya adalah untuk secara pamer, biar orang itu semakin bersimpatik dengan apa yang kita gunakan, untuk kesombongan diri kita, itu tidak boleh. Kemudian yang ke-8 itu bukan untuk tabaruj. Nah, itu apa tabaruj? Tabaruj adalah memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya, ya, serta apapun yang wajib ditutupi agar mengundang fitnah, itu ya. Jadi tabaruj adalah memperlihatkan hiasan atau keindahan dirinya serta apapun yang wajib ditutupi agar tidak mengundang fitnah. Baik. Yang ke-9 adalah bukan kain sutra bagi laki-laki. Ini jelas ya. Nih, ya. Bukan kain sutra. Baik. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya adalah tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Jadi dalam berpakaian dalam Islam itu ada tujuannya. Busana atau berpakaian sesuai dengan aturan Islam merupakan, nah di sini bukti ketaatan seorang hamba Allah. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama dalam berpakaian adalah dilihat ini. Nah, menutup aurat dan sebagai perhiasan. Jelas ya, jadi tujuan berpakaian yang pertama adalah sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 26 itu. Nah, ini bisa dibaca. Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasay yuwari sau'atikum warisya ila akhirih. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua adalah memelihara diri, memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Itu fungsi pakaian yang kedua. Dalilnya adalah An-Nahl ayat 81. Tuh. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalau wa ja'ala lakum minal jibal ila akhirih. Itu dalilnya bahwa pakaian menutup diri, memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca, pelindung tubuh. Kemudian yang ketiga ini yang C, sebagai bagian dari ibadah. Ternyata berpakaian itu juga ada nilai ibadahnya. Nah, dalilnya mana? Al-A'raf ayat 31 tadi bisa dibaca. Yang keempat, menghindari diri dari godaan setan. Nah, ketika kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam, maka insya Allah kita akan diamankan dari hal-hal yang akan menimbulkan godaan-godaan untuk lawan jenis. Ini. Kemudian lanjutkan yang kelima. Nih, fungsi tujuan berpakaian adalah sebagai identitas diri. Jadi ketika berpakaian itu secara tidak langsung menjadikan kita memiliki suatu karakter, identitas. Nah, itu. Terus yang keenam adalah untuk menggapai ridha Allah. Penjelasannya apa? Jadi ridha Allah merupakan hal yang paling didambakan orang yang beriman. Berbagai cara pun dilakukan untuk menaati segala aturan. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan etika berbusana menurut syariat. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini sudah masuk ke tahapan yang ketiga. Ada tata cara berbusana. Oke. Tata cara berbusana. Nah, dalam kaitannya hal ini mungkin akan Pak Guru lanjutkan, Pak Guru sambung pada pertemuan berikutnya terkait bagaimana tata cara berbusana sesuai ajaran Islam. Kalian cukup mempelajari dulu pengertian dari busana muslim, kemudian tujuannya tadi apa, kemudian kaidah-kaidah yang harus benar-benar di garis bawahi dalam materi berbusana muslim itu apa yang sudah Pak Guru ajarkan tadi. Baik, saya kira Pak Guru cukupkan dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.